Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nana, hari ini kita bertemu lagi pada materi pelajaran IPS materi benua Eropa. Kita sudah membahas benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, dan sekarang kita akan membahas benua Eropa. Untuk tugas-tugas kemarin sudah Ibu simpan nama-nama kalian sebagai acuan dalam penilaian Ibu nanti. Kondisi geografis benua Eropa. Letak dan luas benua Eropa. Eropa berasal dari kata Europe, yaitu dari bahasa Semit yang berarti tempat atau daerah matahari terbenam. Europe juga berarti barat, yang sampai sekarang kebanyakan penduduk dunia menyebut negara Eropa adalah sebagai negara barat. Secara geografis, benua Eropa memiliki batas wilayah. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah dan Mediteran. Kemudian yang ketiga, sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, yaitu garis urat. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua Eropa ini terbagi atas 5 wilayah, yaitu Eropa Utara, Barat, Timur, Selatan, dan Tengah, dengan negara-negara yang masuk di wilayahnya. Irlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia masuk kepada kawasan dunia Eropa Utara. Inggris, Belanda, Irlandia, Prancis, Jerman, Luxembourg, dan Belgia termasuk Eropa Barat. Kemudian ada Eropa Timur, ini Selatan, dan yang terakhir Eropa Tengah. Keadaan fisiknya. Kondisi geologi benua Eropa secara geologis dan geografis adalah semenanjung atau anak buah jazirah. Secara garis besar, keadaan bentuk rupa bumi di benua Eropa dikelompokkan menjadi 4, yaitu pegunungan tinggi selatan, dataran rendah, kemudian yang ketiga dataran tinggi, dan keempat dataran tinggi barat laut. Dataran tinggi tengah meliputi Spanyol atau Maseto, dataran tinggi Maseto, dataran tinggi Masif di Prancis, dataran tinggi Ardennes di Belgia, dataran tinggi Vosges di Prancis. Sungai-sungainya, ini tulisannya kurang jelas ya. Sungai-sungai besar di Eropa dikelompokkan menjadi 5, yaitu ada sungai yang bermuara ke laut. Kemudian ada sungai yang bermuara ke arah barat. Ada sungai yang bermuara ke laut utara. Ada sungai yang bermuara ke laut Kaspia. Dan yang terakhir, sungai yang bermuara ke laut hitam, yaitu sungai Danau di Rumania. Untuk kondisi iklim benua Eropa ini merupakan benua yang terletak di lintang tinggi sehingga berada di kawasan beriklim sedang hingga dingin. Bahkan ada wilayah di bagian utara
yang telah masuk lingkaran kutub utara. Keadaan tersebut menyebabkan Eropa mempunyai kondisi iklim yang pertama, Eropa bagian pantai barat dipengaruhi oleh iklim laut dari Samudra Atlantik. Arus hangat yang mengalir dari Samudra Atlantik menyebabkan kawasan pantai di daerah tersebut tidak membeku. Kemudian Eropa bagian tengah. Terjadi peralihan iklim maritim yang basah ke iklim kontinen yang kering. Yang ketiga, Eropa bagian selatan dipengaruhi iklim laut Mediterania dan angin dari kawasan gurun yang panas sehingga kondisi cuacanya menjadi lebih hangat. Eropa bagian utara dipengaruhi oleh iklim kutub yang dingin. Jadi ada 3 iklim di Eropa. Kemudian potensi sumber daya alamnya. Binatang dan tumbuhan Eropa sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kegiatan manusia karena mereka telah hidup berdampingan dengan masyarakat bercocok tanam selama ribuan tahun, kecuali di Skandinavia, Rusia, dan hutan-hutan lindung daerah yang belum terjamah manusia jarang dijumpai di Eropa. 80-90% Eropa dulunya adalah hutan. Alam vegetasi Eropa. Daerah vegetasi Arktik yang terletak di dalam lingkaran kutuba. Di lingkaran kutub. Ya, ini ngetiknya salah ini. Wilayah yang termasuk daerah ini adalah Norwegia, Swedia, Finlandia, Uni Soviet. Yang daerah hutan, wilayah hutan yang termasuk daerah ini adalah Norwegia, Swedia, Finlandia, bagian utara Uni Soviet. Daerah padang rumput tanpa pohon terdapat di Spanyol Utara, Balkan, Hongaria, dan Uni Soviet Selatan. Daerah Mediteran dengan tumbuhan subtropik di sepanjang selatan Portugal, Spanyol, Prancis, Italia, dan Yunani. Itu floranya. Kemudian faunanya yang hidup di Eropa ada beruang es, rubah kutub, kelinci kutub, ayam salju, rusa, serigala. Ini agak ke sebelah selatan yang ditumbuhi tundra. Beruang coklat, rubah, martes, ini sejenis musang, menjangan, elang, dan babi liar. Di bagian lebih ke selatan lagi di daerah sedang. Kambing karang, elang karang, ini di pegunungan tinggi. Reptil, amfibi, serangga, hewan pendatang dari Asia dan Amerika. Benua Eropa merupakan penghasil batu bara dan biji besi terbesar dunia. Benua ini menghasilkan sekitar 3/5 dari hasil baja dunia, separuh dari hasil biji besi dunia, dan hampir 1/5 dari hasil bauksit dunia. Terima kasih anak-anak. Ini adalah tugas kakak kelas kalian tahun kemarin, 2 tahun yang lalu ya. Nah, sebenarnya masih banyak yang harus kalian pelajari karena keterbatasan. Kalau kalian terlalu banyak kuota, bisa kalian pelajari
Untuk selengkapnya bisa kalian pelajari sendiri di buku-buku yang relevan dengan pelajaran ini. Kemudian juga bisa dengan browsing-browsing di internet. Terima kasih anak-anakku. Tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar sebagaimana biasanya kita bisa bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu ya.